Tapi teman saya malah nekat. Dia mencoba menyorotkan ke atas, di mana di situ ada batang yang agak besar dan juga yang sangat rimbun. Senter Dop itu akhirnya menangkap sesosok makhluk yang hitam, besar, tangannya panjang, kakinya besar, dan juga matanya memerah. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sobat pemburu kisah, jumpa lagi di Mystery Zone. Kumpulan kisah-kisah misteri dari para kontributor maupun kisah-kisah pribadi. Tetap di samping saya, Kang Surya. Gimana kabarnya Kang Surya? Baik, kabarnya Pak Jagung gimana? Sepertinya semangat sekali malam ini. Semangat sekali Kang Surya. Kang Surya, Hmm. hari ini mau berbagi kisah apa ini? Ya, seperti biasa, berbagi kisah dari teman-teman, terutama teman-teman dekat saya, dan saya ikut juga di dalamnya walaupun hari itu tidak mengalaminya, tapi kejadiannya pas waktu saya ada di sana. Wah, kayaknya seru banget ini. Monggo Kang Surya, Langsung bisa dimulai. saya mulai aja. Iya. Oke. Jadi ini settingnya di dekat rumah saya ya, daerah saya, di kampung saya, waktu saya masih sekolah zaman kanak-kanak dulu, sekolah dasar. Kalau bulan Agustus mungkin di zaman-zaman dulu Pak Cek ya, itu identik dengan apa ya, kebahagiaan anak-anak seusia kami. Mengapa? Karena pertama nih, sekolah otomatis pelajarannya dikurangi, jadi kegiatan itu banyak perlombaan. Terus belum lagi nanti ada pawai, ada karnaval. Juga terutama di kampung-kampung sendiri berhias, bersolek, bendera di mana-mana, dan yang terpenting ada lomba. Kita semua ikut di dalamnya. Tapi saya punya geng itu, berempat itu, cowok semua itu punya kebiasaan. Bulan Agustus itu identik dengan bulan yang anginnya kenceng. Lagi pula kalau di tempat saya musim mangga. Nah, jadi seperti biasa kami dan kawan-kawan hampir tiap malam sepakat untuk berburu mangga yang jatuh tertiup angin. Nah, biasanya mangga ini kalau di daerah saya, kalau sudah matang bener itu, terus ada kerowaknya, ada lubangnya yang dimakan sama kelelawar buah, itu rasanya nikmatnya luar biasa, manisnya manis alami, istimewa sekali pokoknya wis. Nah, itu kita sepakat, kita cari mangga yang jatuh dari pohon, terus nanti kita makan rame-rame. Nah, kebetulan saya punya teman yang rumahnya di kampung sebelah. Dia itu punya rumah yang klasik karena peninggalan tahun-tahun 70-an. Dan di sebelah rumahnya itu ada rumah gede peninggalan kolonial lebih tua. Dan depannya itu punya halaman yang sangat luas. Dan itu bisa orang 2 tim main voli itu bisa puas main di situ, luas sekali, berupa tanah pekarangan yang tanahnya itu masih berupa tanah kering berdebu gitu. Di halaman depan rumah tetangganya yang kosong itu, karena pemiliknya memang sudah tinggal di luar kota, dibiarkan kosong begitu saja, itu terdapat pohon mangga yang sangat besar. Zaman segitu mungkin diameternya 1 meter lebih. Akarnya menjalar kemana-mana, bisa buat duduk, bisa buat anak-anak untuk beraktivitas di sana. Baik cabang-cabangnya yang gede, daun-daunnya yang rimbun, terutama buah mangganya yang terkenal enak. Nah, pada malam itu saya dan teman-teman berencana menginap ke sana sepulang mengaji malam. Jadi habis mengaji, kita semua bermain, berencana nginep di rumahnya dia sambil membawa karambol waktu itu, mainan karambol. Nah, akhirnya dimulailah penantian kami menunggu buah mangga jatuh. Menjelang tengah malam, kira-kira jam 9, saat itu angin mulai kenceng-kencengnya.
Padahal kalau malam di tempat saya itu, di daerah kota saya itu sepi banget. Angin kenceng, sepi, sementara kita berempat itu masih asik duduk di teras rumahnya teman sambil mainan karambol. Nah, padahal di dalam itu saudara-saudaranya, keluarganya sudah pada tertidur. Di televisi pun sudah nyiarkan saluran berita. Itu tandanya ini sudah malam. Nah, akhirnya malam makin larut. Dua teman saya yang lain sudah mulai kehilangan nyali. Alasannya di sini dingin. Aku takut masuk angin. Ya sudah, masuk saja tidur ke ruang tamu, kata teman saya. Nyerah satu. Satunya lagi sama. Anginnya kenceng tapi mangganya nggak ada suara mangga jatuh sama sekali. Wah, menyerah juga. Nah, dua orang sudah menyerah. Tinggal saya sama teman saya. Nah, akhirnya kita berdua sepakat. Memang malam ini mungkin kita kurang beruntung ya, nggak ada mangga yang jatuh. Tapi nggak ada salahnya, ditunggu sesaat lagi. Nah, kebetulan waktu itu saudaranya teman saya, kakaknya itu yang sekolahnya di atas saya, usianya lebih tua juga, ikut keluar. Dia sambil bawa senter. Wah, kebetulan ini ditemani kakaknya gitu. Jadi ada 3 orang, jadi lebih nyali kita naik lagi lah. Nah, habis itu beneran angin mulai terdengar kencang, terus gemerisi dedaunan pohon mangga yang raksasa itu juga mulai terasa. Saya, teman saya dan kakaknya itu sudah mulai, wah ini gilirannya mangga jatuh ini gitu. Sementara 2 teman saya yang tadi sudah di dalam, berarti mereka sudah pasrah. Kalau kita dapat banyak mangga, mereka nggak dapat jatah, gitu aja. Akhirnya beneran, nggak berselang lama ada suara jatuh, bluk gitu. Wah, kami bertiga berlari keluar dari rumah, loncat ke dalam pekaraman rumah tetangga. Karena kalau rumah-rumah zaman dulu pagar pekarangannya itu paling cuman hanya dibuatkan seperti tembok bata setengah meter gitu, dicat kapur warna putih, itu pun sudah mulai memudar karena nggak dirawat. Wah, kita masuk ke dalam karena gelap, kita nyalakan senter, mencari di antara tumpukan dedaunan pohon mangga yang berguguran. Kita nemu sebuah mangga yang memang mateng bener dan sudah sedikit berlubang karena dicicipi kelelawar buah itu. Kita bawa pulang, enak, bisa dicuci nanti, terus kita bisa potong-potong, rasanya pasti manis. Nah, kita nunggu lagi, makin lama jatuh lagi, bersebuk. Wah, kita semua bertiga berlari lagi, dapat lagi. Jadi ya seperti itu aktivitasnya. Tiap malam lakuin itu sampai akhirnya kira-kira jam 11 mungkin. Kakak teman saya ini nyerah, sudah senternya bawa aja gitu. Wah, nyerah nih. Kita lihat mangga cuma dapat berapa ya, 1 kresek, mungkin 8 atau 7 biji. Lanjut apa enggak gini ya? Ya sudah, kita aja, tunggu sebentar, kata teman saya. Karena ada teman saya yang punya rumah, jadi saya pede aja kan, dia sudah terbiasa bermain ke halaman tetangga sebelah gitu ya. Akhirnya ketika malam benar-benar larut, angin mulai berkurang, nggak terlalu kencang. Tapi justru tiba-tiba ada yang jatuh, bluk gitu, di sebelah. Wah, kami berdua pun sontak meloncat lari, meloncati pagar dan kemudian mencari buah itu. Kita cari berkeliling-keliling, menyenter ke sana kemari. Sorot lampunya sudah mulai nggak terlalu terang, ini juga banyak daun-daun, tempatnya gelap. Kita sendiri heran, ini tadi nggak ada angin, tapi kok ada yang jatuh manganya. Tapi kemudian kelelawar buah berterbangan di atas kami. Oh, jangan-jangan kelelawar buah ini yang gigit, kena tangkainya, terus mangganya jatuh. Tapi jatuhnya kemana gitu. Kita nyari, akhirnya saya lihat itu ada buah mangga yang besar. Itu terselip tepat di bawahnya akar pohon mangga yang bentuknya melengkung gitu.
wah itu terselip di sana, pantesan kita cari nggak ketemu. Akhirnya teman saya sepakat, ya sudah kita ambil aja. Kami mulai mendekatinya, lampu senter saya sorotkan ke mangga, teman saya berusaha ngambil. Nah, mangganya itu besar, diambil itu agak sulit gitu, sepertinya tersangkut di akar. Nah, waktu itu saya memang terus terang nggak berani menyorot ke arah atas atau kemana, memang takut. Akhirnya saya jongkok, ikut jongkok sama teman saya di sebelahnya sambil nyorot gitu mangga. Wah, ini aneh, ini nggak beres ini mangganya, ini kok bisa tersangkut di akar. Nah, waktu itu saya lihat ini akar pohonnya kok kuat banget. Saya terus terang nggak berani nyenter ke arah akarnya, karena ya bayangan saya waktu itu ini akar apa kayak mirip badannya ular gitu loh. Wes sudah, pokoknya mangganya aja. Saya bilang sudah, kamu keruk aja tanahnya, nanti kalau dikeruk mangganya kan akan melorot jatuh. Akhirnya dikeruk sama dia tanahnya. Lama gitu, padahal tanah berpasir itu dikeruk kok nggak selesai-selesai. Tiba-tiba jatuh lagi di sebelah, bluk gitu. Wah, berarti memang mangga yang nyangkut ini bukan rezeki kita. Ya sudah, ambil aja yang di sebelah, mungkin gantinya ini, pikirnya gitu. Akhirnya saya cari mangganya, saya tidak ketemu. Saya sambil jongkok itu meraba-raba, karena kan lampu senternya sudah mulai padam. Pas teman saya meraba-raba, dia kok bilang, coba lampunya sorotkan ke sini. Akhirnya senter itu saya sorotkan ke sana, dan ternyata bukan mangga yang besar, tapi seperti semacam kotoran manusia yang ukurannya itu seukuran tai kerbau. Padahal waktu itu kita dengarnya suaranya bluk seperti mangga. Akhirnya kita diam. Teman saya langsung inisiatif, senter direbut dari saya, kemudian disorotkan. Ini beneran, ini nggak beres. Kok bisa ada barang seperti ini di sini? Padahal kita tidak pernah lihat ada kerbau, katanya. Kok bisa ini di sini? Ya berarti jatuh dari atas, kata saya. Pikiran saya waktu itu sudah, mending kita pergi. Tapi teman saya malah nekat. Dia mencoba menyorotkan ke atas, di mana di situ ada batang yang agak besar dan juga yang sangat rimbun. Senter redup itu akhirnya menangkap sesosok makhluk yang hitam, besar, tangannya panjang, kakinya besar, dan juga matanya memerah. Kebetulan saya tidak melihat, saya memang sudah siap-siap untuk lari. Dan teman saya langsung menjerit ketika makhluk itu melihat sambil tersenyum menunjukkan gigi-giginya yang mengerikan. Kami pun lari, saya pun ikut lari walaupun tidak tahu apa yang terjadi. Dan itu adalah malam yang sangat panjang buat kami, karena terus terang kami nggak bisa tidur semalam itu. Ya, yang penting dapat beberapa biji mangga nggak apa-apa lah. Yang penting tidak ketemu seperti itu lagi, kata teman saya. Jadi gitu ceritanya. Tapi gini, Kang Surya, apakah setelah kejadian itu Kang Surya sama teman-temannya ini masih beraktivitas lagi untuk cari mangga? Ya masih, tapi tidak di situ tentunya. Karena di situ memang setelah kejadian itu terus terang kami menghindari mencari mangga di situ. Ya karena pertama kami sudah trauma, dan yang kedua juga ada pilihan lain lah, kita mungkin nyari mangga minta ke tetangga yang lain atau apa, daripada harus menguji nyali di sana lagi gitu. Ya, benar-benar masa kecil yang sangat mengasihkan ya, punya pengalaman seperti itu. Mengasihkan dan juga menegangkan. Iya. Oke, sobat pemburu kisah, kalau kalian punya kisah yang menarik, tentunya kisah-kisah misteri, bisa dikirimkan ke kami, linknya ada di deskripsi. Dan terakhir, untuk fragmen kali ini, matikan HP sebelum kalian tidur, dan kalau tetap kalian mendengar suara kami, artinya bukan kami. Oke, sampai jumpa di fragmen selanjutnya. Bye-bye.